Botol plastik bisa kita tolak. Sedotan bisa diganti. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang lebih kecil dari sebutir wijen? Pernahkah kamu membayangkan ada benda asing yang tak terlihat mata, tapi bisa masuk ke tubuhmu? Benda ini tidak menimbulkan bau, tidak berasa, tapi sudah ditemukan di laut, di makanan, bahkan di jaringan tubuh manusia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Di video sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana sampah-sampah plastik, botol air, sedotan, bungkus makanan, berakhir di lautan dan membahayakan makhluk hidup di dalamnya. Tapi ternyata, ada bagian dari masalah ini yang jauh lebih kecil, lebih tersembunyi, dan lebih sulit dikendalikan. Mikroplastik. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm. Ada yang memang dibuat kecil sejak awal, seperti microbeads dalam sabun wajah dan pasta gigi, atau disebut mikroplastik primer, dan ada juga yang berasal dari pecahan plastik besar yang terdegradasi secara alami, atau disebut mikroplastik sekunder. Bagaimana mereka masuk ke lautan? Dari pakaian sintetis yang kita cuci hingga debu dari jalanan dan ban kendaraan, semuanya mengalir ke sungai, lalu ke laut. Instalasi pengolahan air limbah saat ini belum mampu menyaring partikel sekecil itu. Bahkan dari rumah kita sendiri, mikroplastik sudah menyebar ke lingkungan global. Apa dampaknya bagi laut dan manusia? Di laut, mikroplastik dimakan oleh plankton, lalu naik ke rantai makanan, dari ikan kecil, ke ikan besar, hingga ke manusia. Tapi paparan kita terhadap mikroplastik bukan hanya lewat laut. Kita juga menghirupnya dari udara, terutama di lingkungan perkotaan dan di dalam ruangan. Sebuah studi memperkirakan bahwa manusia menghirup atau menelan rata-rata 74.000 hingga 121.000 partikel mikroplastik setiap tahun hanya dari udara, makanan, dan minuman. Mereka melayang di udara kota, menempel di debu rumah, dan ikut terbawa dalam makanan yang kita santap. Karena ukurannya sangat kecil, mikroplastik bisa menyelinap melewati penghalang biologis tubuh, termasuk blood-brain barrier, lapisan pelindung otak. Dalam studi terbaru, peneliti menemukan partikel plastik dalam jaringan otak manusia, mengindikasikan bahwa paparan ini bukan sekadar masalah pencernaan, tapi bisa berdampak pada sistem saraf pusat. Lebih mengkhawatirkan lagi, mikroplastik telah ditemukan dalam air susu ibu dan bahkan plasenta janin, menunjukkan bahwa partikel ini bisa berpindah antar generasi, bahkan sebelum seseorang dilahirkan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika mikroplastik sudah menyusup ke awal kehidupan, apa dampaknya bagi kesehatan jangka panjang? Para ilmuwan kini menyebut akumulasi mikroplastik sebagai krisis kesehatan global. Dalam wawancara oleh Mongabai dengan pembuat film dokumenter Plastic People, disebutkan bahwa jumlah partikel dalam tubuh manusia terus meningkat, tanpa kita tahu pasti efek jangka panjangnya. Ketidakpastian ini diperkuat oleh laporan dari MedShadow, yang menjelaskan bahwa dampaknya sangat sulit diteliti. Alasannya, hampir seluruh populasi manusia di bumi sudah terpapar mikroplastik. Artinya, tak ada lagi kelompok kontrol bebas plastik yang bisa digunakan sebagai pembanding ilmiah dalam riset jangka panjang. Partikel-partikel ini telah ditemukan di salju kutub, di udara, di sungai pedalaman, bahkan di ASI dan tubuh bayi yang belum lahir. Mikroplastik telah menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan modern, bahkan sejak sebelum kita mengenal dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Masalah mikroplastik memang kompleks dan tersembunyi, tapi bukan berarti kita tak bisa bertindak. Kita bisa mulai dari diri sendiri, seperti mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, memilih pakaian dari bahan alami, menghindari produk dengan microbeads, serta mendukung kebijakan dan teknologi pengelolaan limbah yang lebih baik. Kesadaran adalah langkah pertama. Dan aksi kecil sehari-hari bisa jadi kontribusi besar untuk masa depan yang lebih sehat. Kalau plastik bisa masuk ke otak, paru-paru, bahkan ke tubuh bayi sebelum lahir, apalagi yang belum kita sadari? Tulis pendapatmu tentang mikroplastik di komentar. Jangan lupa share video ini, dan aktifkan notifikasi, karena di video berikutnya, kita akan menyelami kisah nyata penyu laut yang jadi korban plastik di lautan.